Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Belajar Biologi bareng Maski. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai metabolisme dan enzim. Oke, dari metabolisme dan enzim. Ini akan dipelajari pada kelas 12 ya. Kompetensi dasar 3.2 kelas 12 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang pertama ada menjelaskan pengertian metabolisme, kemudian menjelaskan proses anabolisme dan katabolisme, 3. Menjelaskan struktur enzim, keempat menjelaskan sifat-sifat enzim, kelima menjelaskan cara kerja enzim, dan yang keenam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke. Selanjutnya kita dapat lihat konsep kita ini berikut merupakan konsepnya, yaitu metabolisme, ada definisi jenis metabolisme, ada katabolisme dan anabolisme. Kemudian kita juga akan menjabarkan katabolisme contohnya respirasi aerob anaerob, anabolisme contohnya fotosintesis kemosintesis, dan enzim kita akan belajar tentang struktur, sifat, cara kerja, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa itu metabolisme? Secara umum, metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme adalah pertukaran zat atau organisme dengan lingkungan. Istilah metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabole, yang berarti perubahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa metabolisme adalah makhluk hidup mendapat, mengolah, dan mengubah suatu zat melalui proses kimiawi untuk mempertahankan hidupnya. Metabolisme bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anabolisme atau proses pembentukan penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme memerlukan energi. Contoh anabolisme ada proses fotosintesis dan kemosintesis, kemudian ada katabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, contohnya pada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada proses anabolisme biasanya membutuhkan banyak energi sehingga terjadi reaksi. Reaksi dalam bentuk panas disebut reaksi endorgonik atau reaksi endoterm. Sedangkan proses katabolisme banyak energi yang dibebaskan atau dilepaskan berupa panas. Reaksi ini disebut eksergonik atau reaksi eksoterm. Proses metabolisme memerlukan enzim. Apa itu enzim? Kata enzim berasal dari bahasa Yunani enzyme yang berarti di dalam sel. Tahun 1978, Wilhelm Kuhne yang merupakan psikolog asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Kemudian ada struktur enzim. Enzim berbentuk 3 dimensi yang kompleks. Enzim memiliki bentuk khusus untuk mengikat substrat. Bentuk enzim lengkap disebut dengan haloenzim. Enzim tersusun oleh 3 komponen utama, yakni yang pertama ada apoenzim, merupakan bagian enzim yang berupa protein. Kemudian ada gugus prostetik, adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik terbagi menjadi dua, yaitu koenzim yang tersusun atas bahan organik dan kofaktor yang tersusun dari bahan anorganik.
Yang ketiga ada sisi aktif enzim. Sisi ini merupakan bagian enzim yang berikatan dengan substrat. Daerah ini sangat spesifik karena hanya substrat yang cocok saja yang bisa melekat atau berikatan pada sisi ini. Kemudian kita dari tentang sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 4 sifat. Keempat sifat ini adalah enzim merupakan biokatalisator atau pengkatalis yang baik. Kemudian enzim bekerja secara spesifik. Kemudian enzim menyerupai protein. Yang keempat, enzim dapat bekerja bolak-balik atau reversible. Berikut merupakan cara kerja enzim. Yang pertama ada teori Locke atau teori gembok kunci yang dikemukakan oleh Fischer. Teori ini menyatakan bahwa enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja. Artinya enzim dapat bekerja secara spesifik. Kemudian ada teori induksi oleh Daniel Gosling. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya. Jadi enzim sisinya dapat disesuaikan dengan substratnya. Kemudian yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama ada suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi hingga batas suhu optimum. Demikian juga sebaliknya, jika suhu rendah maka reaksi akan berjalan lambat. Kemudian ada derajat keasaman atau pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dan mengikat substrat. Ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi adalah berbanding lurus, artinya semakin tinggi konsentrasi maka makin cepat reaksi. Kemudian ada zat penggiat atau aktivator. Contohnya ada ion kobalt, nikel, magnesium, dan logam alkali tanah. Kemudian ada zat-zat pengabat atau inhibitor terdiri dari dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Sekian pembelajaran kita kali ini, pada pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan atau yang saya bagikan untuk kita belajar bersama bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Lagi ya guys ya dengan video saya selanjutnya. Mohon maaf apabila video kali ini masih kurang sempurna karena